Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Aditya Nabila Lubis, Adriesti Hanadwita, Rima Lamelia, Silvana Surbakti, Sonia Melani, dan Yolanda Gultom. Kami membahas mengenai hukum adat, yaitu hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Lalu hukum Islam, yaitu peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadanya. Juga hukum Barat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dari negara atau budaya Barat. Selanjutnya, kami akan membahas perbedaan dari hukum adat, hukum Islam, dan juga hukum Barat. Menurut keberlakuannya, hukum adat merupakan hukum tertua, mulanya dipelajari untuk pelaksanaan politik hukum pemerintahan Belanda. Hukum Islam mulai dikenal sejak Islam masuk Indonesia pada abad 7 Masehi sampai 13 Masehi. Lalu hukum Barat dikenalkan saat Belanda datang untuk berdagang. Tujuan dari hukum adat adalah menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Tujuan dari hukum Islam adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sedangkan tujuan dari hukum Barat adalah kepastian dan keadilan hukum. Sumber pengenal hukum adat berupa keputusan penguasa adat dan kenyataan dalam masyarakat. Sumber pengenal hukum Islam berdasarkan syariat berupa Al-Quran dan kitab hadis, berdasarkan hukum fikih yaitu kitab-kitab fikih. Sumber pengenal hukum Barat berupa peraturan perundangan beserta perubahannya. Sumber isi hukum adat adalah kesadaran hukum masyarakat adat. Sumber isi hukum Islam berdasarkan syariat adalah wahyu Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi dalam Al-Hadis. Berdasarkan fikih adalah akal pikiran yang memenuhi syarat berijtihad. Sumber isi hukum Barat adalah kemauan pembentuk undang-undang di Belanda pada masa. Sumber pengikat hukum adat adalah kesadaran masyarakat hukum adat. Sumber pengikat dari hukum Islam adalah iman dan ketakwaan dari umat muslim. Sedangkan sumber pengikat dari hukum Barat adalah kekuasaan pembentuk undang-undang beserta sanksi. Hukum adat tidak mengenal pembidangan hukum privat dan hukum publik. Sedangkan pembidangan dalam hukum Islam terbagi atas ibadah yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan muamalah yaitu hubungan manusia dan dengan benda. Sedangkan hukum Barat mengenal pembidangan dari hukum publik dan hukum privat. Berdasarkan hak dan kewajiban, dalam hukum Islam, kewajiban lebih diutamakan daripada hak, sedangkan dalam hukum Barat, hak lebih diutamakan daripada kewajiban. Struktur hukumnya, dalam hukum adat Minangkabau, ada adat Nansalwana, yaitu adat yang dibuat oleh alam, dan adat pusaka, yaitu hukum adat positif. Dalam hukum Islam, yang pertama yaitu wahyu dalam Al-Quran bersifat mutlak, kedua sunnah Rasulullah yaitu bersifat mutlak, hukum fikih yang merupakan hasil dari ijtihad dan pelaksanaan dalam konkreto oleh masyarakat hukum Islam. Kalau dalam hukum Barat, yang pertama ada kitab undang-undang yang dibuat oleh legislatif, yang kedua ada keputusan hukum dalam arti luas, dan yang ketiga ada amalan keputusan. Berdasarkan kaidah hukum atau norma, ada al-ahkam al-khamsah yang terdiri dari fard, sunnah, jaiz, makruh, dan haram. Kemudian ada 3 norma, yaitu larangan, perintah, dan kebolehan. 3 syarat hukum adat dijadikan hukum Islam. Yang pertama, kebiasaan tersebut telah berlaku lama di tengah kehidupan masyarakat dan dikenal secara luas. Kedua, adat tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan memberi manfaat. Ketiga, peraturan masyarakat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian video dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalam! Created using Powtoon.